kelihatan kayaknya. Nggak apa-apa. URL-nya Ya nggak apa-apa. kelihatan. Nah, sok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Fijar ya, Pak Fijar ya tadi ya, udah menjelaskan mengenai aplikasi Exam Browser ya, Exam Browser Client. Oke, di sini saya akan coba mereview kembali untuk web CBT Sync Web Proctor ya, dimana nanti teman-teman dari koordinator setiap kabupaten kota menjalankan website ini. Oke, di sini saya sedikit memberikan tutorial ya, bagaimana cara untuk pengoperasian CBT Sync Web Proctor. Oke, jadi teman-teman bisa membuka alamat CBT Sync Web Proctor melalui browser Chrome, Mozilla, Opera dan lain-lain dengan alamatnya https://ubkonline.pusmenjar.kemdikbud.go.id/CBT Sync Web Proctor. Ya, seperti ini. Kemudian untuk username dan password nanti kita berikan melalui web UBKD di menu data pendukung. Jadi nanti setiap koordinator kabupaten kota akan melayani 10 peserta atau 10 user ya. Oke, saya coba langsung masuk atau login saja. Di sini saya akan coba login melalui akun DKI ya, akun 0102. Jadi 01 ini 2 angka depan ini provinsi, kemudian 2 di belakang ini adalah kabupaten kota. Kemudian saya masukkan passwordnya. Oke, pastikan username dan password sudah benar ya, dan sama dengan yang ada di web UBKD. Kemudian kalau sudah, silakan teman-teman klik submit. Oke, ini tampilan awal dari CBT Sync Web Proctor. Mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung dan teman-teman yang sebelumnya sudah bergabung ya, ada sedikit perbedaan di sini. Kalau yang kemarin itu teman-teman langsung diarahkan untuk memilih menu status tes ya. Tapi di sini kita ada update pada halaman dashboard ini kita harus memilih data tenannya dulu. Jadi ini untuk mengaktifkan ya, fungsinya untuk mengaktifkan event atau kelompok tes pada ujian nanti. Jika teman-teman tidak memilih ini, maka menu-menu yang lain tidak akan bisa berfungsi, seperti status tes, reset login, request reset peserta, laporan individu dan yang lainnya. Ini kalau saya klik status tes, ya dia akan masih tetap di sini. Jadi teman-teman harus memilih data tenannya dulu ya. Di sini hanya satu, silakan diklik, dipilih ini tenan 1, kemudian klik simpan. Klik simpan sampai muncul notif warna hijau di atas berhasil. Oke. Jika sudah memilih tenan, teman-teman baru bisa melihat menu-menu yang lain seperti menu status tes, reset login dan yang lain ya. Setelah mengaktifkan ini, langkah selanjutnya adalah teman-teman merilis token. Ini untuk koordinator dari setiap kabupaten kota ya, karena nanti dia akan merilis token dan memberikan tokennya ke 10 peserta itu. Oke.
silakan teman-teman memilih status tes, kemudian klik tombol refresh di sini ya. Klik tombol refresh di sini sampai muncul token. Nah, untuk token ini kita juga sudah update. Kalau yang kemarin sebelumnya itu teman-teman bisa langsung merubah atau merilis terus-terusan ya. Jadi tidak perlu menunggu 15 menit, langsung bisa dirilis token yang baru. Nah, untuk yang sekarang jadi teman-teman harus menunggu 15 menit baru teman-teman bisa merilis ulang token yang baru. Ya, dengan menekan tombol refresh di sini. Ya. Nah, untuk token sendiri di peserta nanti bagi teman-teman yang mungkin belum mencoba UBK online ya, untuk token ini nanti akan muncul di pojok kiri atas setelah peserta memasukkan username dan password. Itu berada di pojok kiri atas. Jika tokennya tidak muncul, bisa diklik refresh untuk memunculkan token. Oke, ini untuk menu status tes ya. Jadi untuk teman-teman merilis token. Dan yang perlu diingat lagi di sini, token ini berfungsi hanya sampai 15 menit sekali. Jadi setiap 15 menit teman-teman harus merilis ulang ya. Bedanya dengan yang semi online kemarin kan dia otomatis berubah ya. Kalau untuk yang full online ini kita harus merilis ulang. Jadi merilis manual di sini ya dengan menekan tombol refresh. Kemudian menu selanjutnya yaitu menu reset login peserta ya. Mungkin untuk menu ini kemarin sudah ada beberapa teman-teman dari Helpdesk Provinsi memberikan masukan. Yang mungkin sebagian kita masih melakukan develop ya atau update. Jadi untuk menu reset login peserta ini berfungsi untuk melakukan reset login kalau di semi online ya, kalau di semi online. Nah, untuk di full online ini, jadi teman-teman nanti menu ini hanya untuk melihat berapa peserta yang sudah login atau yang sedang mengerjakan ya di sini. Jadi ini menunya hanya untuk melihat peserta yang sudah login dan yang sudah mengerjakan. Nah, di mana untuk melakukan reset loginnya itu ada di menu request reset peserta di sini. Ya, jadi jangan ketukar ya teman-teman ya, terutama untuk proktornya nih. Jadi kalau teman-teman untuk melihat siapa saja yang login itu ada di reset login peserta. Kalau untuk melakukan reset login itu ada di request reset peserta. Nah, untuk request reset peserta login ini yang hanya muncul peserta yang melakukan request atau melakukan permintaan ya untuk di reset login. Nah, itu ada beberapa kendala, mungkin exam bro-nya error ketika lagi ujian, dia keluar paksa, atau juga bisa dengan jaringan koneksi internet yang tiba-tiba putus, kemudian keluar dari ujian. Nah, itu dia harus melakukan permintaan ya ke proktor agar di reset login. Caranya peserta tinggal memasukkan atau login ulang. Nanti di bawah tombol login itu ada tombol abu-abu yaitu untuk merequest atau meminta permintaan ke proktor untuk melakukan reset login. Nah, jadi nanti untuk yang proktornya itu mantau di sini saja ya, di menu request reset. Kalau misalkan ada yang request, bisa langsung melakukan reset. Nah, menu request reset ini kita memberikan fasilitas auto refresh ya, sekitar setiap 1 menit sekali dia akan melakukan auto refresh. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan refresh manual lagi. Nah, untuk caranya teman-teman cukup menceklis di sini sekali ya, atau mungkin bisa secara manual ya, bisa secara manual atau satu-satu ya kalau teman-teman mau
Misalkan mudah-mudahan jangan ada yang iseng ya nanti. Jadi kalau misalkan untuk nama ini aja nih yang saya reset nih, yang lain biarin aja gitu sampai nggak bisa ujian ya, jangan gitu ya. Jadi bisa langsung klik di sini, dia akan ke checklist semua yang melakukan permintaan, lalu klik tombol reset peserta di sini ya, klik tombol reset ya, nanti dari pesertanya itu bisa melakukan ujian kembali. Nah itu kemudian yang terakhir ini ada laporan individu ya. Jadi laporan individu ini untuk mendownload capture atau screenshot yang ada di halaman paling terakhir ya, yang ada di peserta ujian. Kita nyebutnya itu skor individu ya, skor individu atau report individu. Nanti dari proktor itu bisa mendownload dengan mengklik tombol download. Nah itu dia akan mendownload hasil atau laporan individu dari semua peserta. Itu bisa ke download dalam bentuk downloadannya zip ya, tapi dalamnya itu dalam bentuk JPEG atau PNG. Nah mungkin itu saja ya, sedikit penjelasan mengenai UBK online. Mungkin kalau teman-teman ada yang bingung bisa langsung chat di bisa nggak? Bisa chat matiin ya. Mungkin bisa langsung WhatsApp ya, atau bisa ini kayak chat gitu ya, nggak bisa ya? Nah nggak bisa deh. Show dialog. Oke, sebentar coba dicek dulu ya, agar teman-teman bisa melakukan tanya jawab ya, tanya jawab. Terutama untuk teman-teman yang baru, yang proktor baru ya, yang pertama kali baru melihat, oh ini loh ternyata CBT single proktor ya. Sebenarnya fungsinya sama dengan yang semi online, yang biasa dulu Bapak Ibu duduk di depan server ya, seperti ini sama. Cuman mungkin ada beberapa menu ya. Mungkin teman-teman bertanya, ini menu kelompok tesnya di mana, untuk menu daftar pesertanya di mana dan yang lain ya. Nah itu kita masih dalam tahap pengembangan, kita nanti coba untuk memunculkan menu-menu yang sekiranya emang dibutuhkan oleh teman-teman proktor ya, oleh teman-teman proktor. Untuk saat ini segini saja dulu cukup, insya Allah cukup ya. Nanti kalau ada mungkin masukan atau request dari teman-teman, Mas Anas ini harus ada menu ini karena ini berfungsi gitu ya, atau menu ini dan yang lain. Nah itu teman-teman bisa mungkin untuk sementara ini silakan ke teman-teman helpdesk provinsinya atau helpdesk kabupaten kotanya, nanti biar dari mereka ke kami ya, untuk mungkin permintaan tambahan menu dan yang lain. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, dan jangan lupa untuk hari ini, jadi teman-teman yang menjadi proktor itu akan melakukan atau menjalankan skenario ya, skenario yang kemarin kalau nggak salah tanggal 3 ya, kalau nggak salah tanggal 3 Agustus itu, saya lupa tanggal 3 atau 9 ya, lupa. Yang kemarin itu yang sudah sempat kita atau kami sharing filenya ya, yang file dokumen itu dijalankan nanti skenarionya ke peserta yang sudah ditunjuk, yang 10 orang itu ya. Jadi setiap kabupaten kota itu nanti mempunyai 10 peserta. Nah 10 peserta ini yang nanti akan menjalankan skenario yang akan dibimbing oleh si proktor ya. Contohnya mungkin misalkan ketika akan mau login ya, itu nanti dilakukan bersama-sama tuh. Jadi nanti si proktornya ini memberikan aba-aba kepada peserta untuk melakukan login bersama. Nah nanti ketika login bersama itu, si proktor ini harus
mencatat ya, maksudnya melihat apakah ada kendala pada saat berbarengan ketika melakukan login bersamaan untuk 10 orang saja, atau mungkin tiba-tiba ada yang logout, atau mungkin ada yang error, blank dan yang lain. Nah, ini teman-teman yang dari helpdesk koordinatornya ya, terutama ya proktornya ini mencatat segala macam masalah yang ada di tempat teman masing-masing ya pada saat menjalankan skenario. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan, Mas Anas di sini nggak ada untuk bandwidth. Kalau mau memainkan bandwidth silakan teman-teman, untuk proktornya silakan, mungkin mau mencoba di bawah 1 MB silakan. Yang jadi proktor siapa? Koordinatornya Udah dijelasin. udah, Yang jadi peserta yang ditunjuk itu yang 10 orang. Yang jadi proktor siapa sekarang, terus yang jadi peserta siapa jelas. Iya kan? udah bener. Udah satu orang sama 10 orang udah. Iya. Ya, udah. Jadi Misalnya udah dikasih. saya ingatkan kembali ya teman-temannya. Jadi untuk yang menjadi proktornya itu adalah koordinatornya ya, yang ditunjuk oleh kemarin oleh provinsi itu. Jadi setiap kabupaten kota itu mempunyai 1 proktor, dan nanti ada 10 peserta yang dari beberapa jenjang yang kemarin ada dari SMA, ada dari SMK, ada dari SD, SMP, MTS, MA. Nah, itu mereka sebagai pesertanya. Jadi nanti si proktor ini membimbing 10 orang ini ya, dari semua jenjang gabungan jenjang ini untuk menjalankan skenario yang sudah diberikan ke teman-teman provinsi kemarin ya. Jadi mungkin ada teman-teman provinsi, dari setiap provinsi bisa memberikan file dokumennya kepada proktornya masing-masing di setiap kabupaten kota. Nah, untuk username, password proktor, kemudian username pesertanya, nanti kami akan berikan melalui web UBKD. Insya Allah sebenarnya kita akan up ya. Itu ada di menu data pendukung. Ya, ada di menu data pendukung. Silakan teman-teman mencatat username proktornya dan mencatat username pesertanya untuk menjalankan skenario-nya. Mungkin itu saja dari saya, sedikit penjelasan. Terima kasih atas waktunya. Semoga teman-teman di sana lancar ya untuk menjalankan skenario-nya, dan kami menunggu hasil dari skenario yang Bapak Ibu jalankan. Ya, kami menunggu. Mungkin nanti teman-teman dari provinsi bisa menampung file-file yang diterima, yang diberikan oleh proktor ya, atau dari setiap koordinator dari kabupaten kota ya, untuk diberikan ke teman-teman pusat. Ya, nanti mungkin insya Allah akan menjadi bahan untuk kita evaluasi ke depannya. Terima kasih. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.